wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Aida Ainaya Fatihah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi host yang menemani teman-teman dalam diskusi kita. Tentunya saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh dua rekan narasumber yang akan berbagi pandangan mengenai tema yang akan kita bahas. Halo, silakan perkenalkan terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Dila. Senang bisa ikut berdiskusi pada pembahasan kali ini. Semoga pembahasan yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama aku Nasa. Senang bisa bergabung juga di dalam podcast ini. Semoga diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan kita, khususnya tentang akhlak dalam keluarga. Baik, terima kasih Kak Dila dan Kak Nasa. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema tentang akhlak dalam keluarga. Khususnya, bagaimana nilai-nilai akhlak dibentuk dan diterapkan dalam hubungan antara orang tua dan anak. Keluarga merupakan tempat pertama bagi seseorang untuk belajar tentang nilai, adab, dan karakter. Apa yang diajarkan dan dicontohkan di dalam keluarga akan sangat mempengaruhi sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk akhlak. Namun, kita juga masih sering melihat berbagai persoalan dalam keluarga, seperti berkurangnya sikap saling menghormati atau renggangnya hubungan antara orang tua dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan akhlak masih menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bahas. Nah, pada podcast kali ini, kami akan membahas 3 hal utama. Pertama, bagaimana pola asuh orang tua mempengaruhi pembentukan akhlak anak. Kedua, bagaimana Islam mengajarkan seorang anak yaitu akhlak kepada orang tuanya. Dan ketiga, bagaimana lingkungan serta perkembangan zaman dapat mempengaruhi pembentukan karakter dalam berkeluarga. Sebelum masuk ke pembahasan tersebut, kita akan memahami terlebih dahulu nih, apa itu konsep dasar akhlak dalam Islam sebagai landasan diskusi kita. Jadi, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Baik, sebelum kita masuk ke 3 pembahasan utama, kita samakan dulu apa itu pemahaman tentang akhlak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akhlak dalam Islam? Kenapa akhlak begitu penting? Silahkan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat menurut pendapat ulama nih ya, dari misalnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia menjelaskan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam kuat dalam jiwa sehingga seseorang itu melakukan perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa perlu dipikirkan lagi. Jadi akhlak itu bukan sekedar sikap yang dibuat-buat agar bisa dipandang baik oleh orang lain, tapi juga benar-benar karakter yang memang melekat pada orang itu sendiri. Dan pendapat itu pun juga diperkuat oleh Ahmad Yamin. Menurut beliau, akhlak itu adalah kehendak yang dibiasakan. Artinya, akhlak itu tidak muncul begitu saja, tapi dibentuk melalui pendidikan, latihan, dan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sejak dini. Berarti akhlak itu bukan hanya soal tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi bagaimana nilai itu menjadi bagian dari kepribadian kita ya. Nah, betul sekali. Bahkan Rasulullah pun pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan dalam hadis ini itu menunjukkan bahwa salah satu tujuan utamanya diutus Nabi Muhammad adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia. Rasulullah juga bersabda dalam hadis lain bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kualitas iman seseorang itu juga tercermin dari perilaku dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mengapa sih akhlak itu sering disebut sebagai fondasi kehidupan? Ya, karena akhlak itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan juga lingkungan sekitarnya. Ketika akhlak yang baik diterapkan, kehidupan keluarga menjadi lebih harmonis, hubungan antar sesama lebih baik, dan masyarakat pun lebih damai. Sebaliknya, jika akhlak mulai luntur, berbagai persoalan seperti konflik, kekerasan, dan hilangnya rasa saling menghormati itu juga akan mudah muncul. Kalau begitu, bagaimana Islam memandang hubungan seorang anak dengan orang tuanya? Nah, di Al-Quran sendiri itu kan sudah diberikan tuntunan yang sangat jelas ya, apalagi di surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Setelah memerintahkan manusia untuk hanya menyembah Allah, ayat tersebut langsung merintahkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua.
Bahkan mengucapkan kata "ah" saja tidak diperbolehkan, apalagi membentak atau menyakiti hati mereka. Dari hal ini menunjukkan itu bahwa menghormati dan berbakti kepada orang tua itu merupakan bagian penting dari akhlak seorang muslim. Terima kasih atas penjelasannya, Kak Nasa. Nah, setelah kita memahami apa itu konsep dasar akhlak dalam Islam, selanjutnya kita akan membahas lebih jauh bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan keluarga, dimulai dari peran pola asuh orang tua dalam membentuk karakter atau akhlak anak. Baik, sekarang kita coba lihat nih bagaimana penerapannya dalam kehidupan saat ini. Sebenarnya seperti apa sih kondisi akhlak dalam keluarga di zaman sekarang, Kak Dila? Kalau kita melihat kehidupan dalam sehari-hari nih Kak Naya, sebenarnya masih banyak nih keluarga yang sangat harmonis dalam kehidupan keluarganya, hubungannya baik. Nah, tetapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada berbagai persoalan yang muncul karena adanya kekurangan hubungan yang baik itu. Misalnya, komunikasi antara keluarga dan orang tua semakin berkurang karena masing-masing memiliki kesibukannya sendiri. Akibatnya, kedekatan emosional dalam keluarga juga ikut berkurang. Selain itu, kita juga masih menjumpai perilaku anak yang kurang menghormati orang tuanya, seperti membantah, berkata dengan nada tinggi, atau mengabaikan nasihat orang tuanya. Dalam beberapa keluarga, kondisi seperti ini semakin diperparah ketika hubungan dalam kekeluargaan tidak harmonis, sehingga anak kehilangan sosok teladan yang seharusnya mereka dapatkan di dalam rumah. Baik, kalau begitu menurut Kak Dila nih, apa sih yang menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan tersebut? Jadi persoalan tersebut itu terjadi karena ada beberapa faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, pola asuh orang tua kepada anaknya, karena itu kurang seimbang. Misalnya karena orang tuanya itu kurang dalam waktu mendampingi dan membimbing anaknya dalam rumah. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi dan media digital yang seringkali membuat interaksi dalam rumah keluarga itu menjadi berkurang karena mereka masing-masing sibuk berinteraksi dengan perangkatnya mereka. Yang ketiga, kurangnya pembahasan akhlak sejak dini. Padahal nilai-nilai seperti menghormati orang tua, menjaga tutur kata, dan mengendalikan emosi perlu ditanamkan secara terus-menerus melalui teladan dan kebiasaan di dalam rumah Kak Naya. Oh, baik. Lalu menurut Kak Dila nih, apa dampaknya jika kondisi ini terus dibiarkan? Dampaknya tentu tidak dirasakan oleh keluarga saja ya, tetapi juga di masyarakat. Dalam keluarga, hubungan antara orang tua dan anak bisa menjadi renggang, rasa saling percaya berkurang, dan konflik juga lebih mudah terjadi. Sementara dari sisi moral, anak beresiko tumbuh tanpa memiliki adab dan adab yang kuat, seperti kurang menghormati orang tua, kurang bertanggung jawab, dan rendahnya rasa empati terhadap orang lain. Karena itu, pembinaan akhlak tidak boleh dianggap seperti tanggung jawab. Tidak tanggung jawab siapa? Tanggung jawab sekolah saja, gitu. Tetapi orang tua juga menjadi tempat pertama yang paling penting dan menanamkan nilai-nilai akhlak itu agar anak tuh tumbuh menjadi karakter pribadi yang lebih baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Dila. Berarti bisa kita pahami nih bahwa persoalan akhlak dalam keluarga bukan muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, setelah melihat fenomena yang terjadi saat ini, selanjutnya kita akan membahas bagaimana Islam mengajarkan akhlak seorang anak kepada orang tua sebagai salah satu solusi dalam membangun keluarga yang harmonis. Baik, setelah melihat berbagai persoalan akhlak dalam keluarga, tentu muncul pertanyaan, bagaimana sih solusi yang bisa kita lakukan agar nilai-nilai akhlak tetap terjaga? Silahkan Kak Nasa. Oke, Kak Naya. Kalau dimulai dari keluarga nih, menurut saya itu yang paling penting adalah menanamkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, membiasakan kasih sayang, menghormati, kemudian bersikap jujur, sabar, terbuka dalam berkomunikasi, serta bisa menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Dan orang tua itu juga perlu menjadi teladan, karena anak biasanya akan lebih banyak mencari teladan itu lewat
apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengarkan. Nah, betul tuh Kak Naya. Selain itu, setiap anggota keluarga juga perlu memperbaiki dirinya mereka masing-masing, orang tua maupun anak. Perlu membiasakan mengendalikan emosi mereka, menjaga tutur kata, dan saling menghargai antar sesama. Dalam Islam, anak juga diajarkan untuk birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tuanya, yaitu berbaktinya seperti menghormati, menaati sesama, menaati dalam kebaikan, dan tidak menyakiti mereka, baik melalui ucapan maupun perbuatan Kak Naya. Oh baik, terima kasih nih atas penjelasannya. Nah, lalu aku mau nanya nih, kalau dari lingkungan masyarakat itu sendiri, apa yang bisa dilakukan? Silakan Kak Nasa. Ya kalau dari lingkungan itu juga sebenarnya punya peran yang cukup besar ya. Masyarakat itu kan perlu menciptakan suasana yang mendukung pembentukan akhlak. Misalnya nih melalui kegiatan keagamaan, pengajian keluarga, atau mungkin kegiatan positif lain yang bisa mempererat hubungan antar warga. Dan dengan lingkungan yang seperti ini, orang tua juga bisa lebih mudah mendidik dan menjaga keharmonisan keluarga mereka sendiri. Baik, terima kasih Kak Nasa. Lalu aku mau nanya nih ke Kak Dila, kita ini sebagai mahasiswa, apakah kita juga memiliki peran dalam persoalan ini? Nah, Kak Naya, tentu saja Kak Naya, walaupun belum menjadi orang tua, mahasiswa juga tetap mengambil tanggung jawab sebagai agen perubahan. Kita bisa berkontribusi melalui kajian, penyuluhan, maupun tulisan ilmiah tentang pentingnya akhlak dalam keluarga. Selain itu, kita juga harus menjadi teladan dalam menghormati orang tua, menjaga etika dalam berkomunikasi, dan menyebarkan nilai-nilai Islam dengan cara santun serta berdasarkan ilmu Kak Naya. Baik, terima kasih nih atas penjelasannya. Nah teman-teman, jadi bisa kita simpulkan bahwa membangun akhlak dalam keluarga tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Perlu dimulai dari diri sendiri, kemudian diperkuat dalam keluarga, didukung oleh lingkungan, dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, baik semuanya, Kak Dila dan Kak Nasa, terima kasih nih atas kesempatan dalam berdiskusi kita dalam hari ini. Saya mendapatkan banyak banget pelajaran hari ini dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarnya. Dan perlu kita ingat bahwa sesuatu yang besar muncul selalu dari hal-hal yang paling kecil. Maka dari itu, untuk membangun peradaban yang besar, kita mulai dulu dari lingkup yang kecil, khususnya yang kita bahas tadi yaitu keluarga. Nah, semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.